Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan ngoding konstruktor pada bahasa pemrograman Java. Kita di playlist Object Oriented Programming Java. Oke, kita akan ngoding konstruktor pada bahasa pemrograman Java. Oke, jadi harapannya buat teman-teman yang nonton video ini, teman-teman sudah nonton video mengenai konsep constructor dan destructor di playlist konsep OOP atau PBO. Gitu ya. Jadi kalau udah paham apa itu constructor, analoginya seperti apa, destructor apa, analoginya seperti apa, sudah paham, silahkan masuk ke video ini. Ataupun buat teman-teman yang udah paham dan ke video ini cuman mau tahu codingan, gimana sih cara ngoding constructor pada bahasa pemrograman Java, silahkan. Gitu ya. Cuman harapan saya teman-teman udah tahu apa itu constructor dan destructor. Dan kebetulan di bahasa pemrograman Java nggak ada istilah destructor. Gitu. Jadi di video kali ini kita akan fokus ngoding konstruktornya aja. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung buka aja text editor kita teman-teman. Ya, jadi seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita ke main.java, main program kita. Oke, jadi kalau kita lihat di konsep constructor, itu kan konstruktor biasanya digunakan untuk mengisi nilai properti dari sebuah objek gitu. Nah, ini kan kita masih manual ya, satu-satu gitu. Nah, itu akan kita lakukan nanti, cuman kita akan cari tahu dulu gimana sih cara ngebuat konstruktor pada bahasa pemrograman Java, metode konstruktor atau konstruktor metode lah begitu. Kita ke barang.java dulu aja teman-teman. Oke, jadi seperti biasa kayak buat metode biasa gitu ya. Contoh di sini saya komentari constructor. Cara buatnya pakai visibility atau access modifier, kita pakai public. Kenapa kok public? Ini akan kita jelaskan atau saya jelaskan di materi mengenai access modifier atau visibility. Intinya pakai public aja dulu. Gitu, public, kemudian nama kelasnya. Nah, nama method atau nama constructor itu sama dengan nama kelasnya kalau di bahasa pemrograman Java. Gitu. Jadi public barang ini gampang ya, public barang, kemudian misalnya di sini saya akan sys out, aduh error terus, misalnya objek barang sudah atau berhasil diinstansiasi gitu. Oke, save jangan lupa. Kemudian kita jalanin di main program kita. Klik aja run atau shortcutnya F5. Oke. Mana ini? Oh ini. Oke, jadi setelah kita instansiasi sebuah objek, kita langsung otomatis ngejalanin konstruktor, yang dimana konstruktor dari kelas barang tersebut menampilkan objek barang berhasil diinstansiasi, ya ini. Gitu. Jadi sebelum kita ngerubah propertinya, nilai propertinya, kita belum manggil metodenya yang ada di kelas tersebut atau objek tersebut, kita otomatis ngejalanin dulu setelah instansiasi, yaitu metode constructor. Nah, ini hasilnya. Itu. Nah, ini 2 kali objek barang berhasil diinstansiasi karena kita punya objek barang 2. Gitu. Kita instansiasi, langsung jalan konstruktornya. Barang 2 pun begitu, langsung jalan. Nah, kalau kita lihat di konsep konstruktor gitu ya, pada playlist konsep OOP atau PBO, konstruktor ini biasanya digunakan untuk mengisi properti atau nilai properti. Nah, sekarang bisa nggak sih kita ngisi nilai properti tanpa lewat konstruktor? Oke, jadi misalnya nih, bisa ya, bisa. Misalnya, ini instansiasi barang, misalnya barang 3 gitu ya, sama dengan new barang, gini aja. Oke, ini kalau saya print misalnya sys out barang 3 titik nama barang, dan saya copy ke bawahnya, shift alt bawah kalau VS Code, harga barang dan stok barang. Coba kita running. Tuh, ternyata ada nilai defaultnya dari si properti kelas tersebut atau properti objek tersebut gitu. Oke, yang pertama, nama barang null. Ya, karena tipe datanya string. Nilai default dari string adalah null.
kalau di Java. 0. Kemudian harga barang. Integer, 0 defaultnya. Dan stoknya 0 juga. Oke, kita bisa aja teman-teman ngisi nilai dari properti secara default. Berarti ketika kita deklarasikan sebuah properti, kita langsung isi nilainya. Contoh, di sini string nama barang, misalnya belum ada nama defaultnya. Kemudian harganya 0 deh. Stoknya 0. Begitu. Nah, ini kalau saya running di main program kita F5. Tuh, jadi nama barangnya belum ada nama. Harga barangnya 0, stoknya 0 juga. Oke, sekarang kita akan permudah ini dengan konstruktor. Gimana caranya? Caranya gampang banget, teman-teman. Di konstruktor ini, kita tambahin sebuah parameter untuk menampung kiriman argumen. Yang nanti, tangkapan atau isi dari parameter di method constructor akan mengisikan properti atau nilai properti di dalam kelas kita. Begitu. Sip. Jadi misalnya nih, di sini ada tipe datanya string, namanya misalnya input nama. Kemudian, integer input harga dan integer input stock. Ini i-nya kecil dong. Gini. Tip apa yang kita lakukan? Gampang ya. Berarti nama barang kita isi dengan input nama. Gini. Kemudian harga barang kita isi dengan input harga. Kemudian stok barang kita isi dengan input stok. Gini. Beres ya? Beres. Nah, jadi sekarang coba kita isi di sini. Masukin argumen. Namanya sampel. Kemudian harga barangnya berapa? 7.000. Gini, stoknya 100. Sip. Kita nggak perlu isi yang barang satu titik nama barang kita isi apa, nggak perlu. Karena kita udah store datanya lewat konstruktor atau lewat argumen di konstruktor yang ditangkap oleh parameter di konstruktor method. Gitu. Oke, kita running coba. Nah, ada error ternyata. Oh, ini belum. Sorry. Pasta gigi. Berapa tuh? 11.000. Stok barangnya 77. Ini hapus aja. Sip, begini. Ini hapus aja. Sip. Coba running lagi. Tuh, jadi sekarang nama barang, sampo, harga barang 7.000 sama ya. Stoknya 100. Begitupun yang barang 2. Sama aja. Begitu, teman-teman, gampang ya? Gampang banget. Oke, jadi intinya kalau kita sudah menerapkan sebuah parameter di metode konstruktor kita harus ngirim juga argumen. Yang jumlah argumennya sama atau banyak argumennya sama. Jadi kalau di parameternya itu kan ada 3 variabel untuk menampung datanya. Di sini juga harus 3. Dan harus berurutan juga. Begitu. Nah, coba gini teman-teman. Ini kalau kita nggak isi parameter atau argumen, kan error ya. Nah, gimana cara nanganin ini? Nah, kalau di C++ itu kan gampang aja. Kita tinggal ngasih nilai default di argumennya gitu. Misalnya di sini belum ada nama gitu. Sip. Kemudian di sini 0, stoknya juga 0. Ini. Cuman kalau di Java nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi bisa diakalin gini. Kita bikin konstruktor. Cuman nggak dikasih argumen. Jadi kita bisa naruh beberapa konstruktor di Java. Gitu kerennya. Bisa pakai argumen atau parameter, dan bisa enggak. Gitu. Jadi contoh deh. Kalau misalnya nih,
nggak ada parameter. Apa? Dia nggak ngapa-ngapain misalnya. Oke, contoh. Kalau misalnya parameternya cuman string input nama, dia cuman ngebenerin nama barang sama dengan input nama. Begitu. Kalau misalnya dua inputan, input harga ya, dia akan ngisi dua nilai pada properti. Misalnya, harga barang, input harga. Oke, kalau 3, full dia ngisi. Gitu. Oke, cobain ya. Misalnya, ini saya isi cuman sampo doang. Coba running F5. Kita lihat di barang 1. Sampo, harga barang 0. Stok barangnya 0. Oh ya, harganya 0. Jadi yang diisi cuman barangnya doang. Oke, kalau kita nggak kasih argumen, ya belum ada nama. Begitu. Gampang ya. Oke, kalau kita isi 2 deh. Ini. Kita isi 2 berarti namanya sampo, harga barangnya 7.000. Stoknya 0. Dia masuk ke yang ini berarti. Gitu ya. Makanya kita bikin konstruktor bisa banyak kalau di Java. Cuman harus berbeda-beda argumen gitu. Argumennya ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Ya, cuman ini menurut saya agak merepotkan lah. Kalau di C++ kan enak, kita tinggal tampung. Di sini ada nilai default di argumennya gitu. Cuman ini ya beda. Gak apa. Kita akalin aja, teman-teman. Begitu. Nah, cuman problemnya gini. Contoh nih ya. Ketika di sini, di parameternya, itu kan nama variabelnya beda dengan yang nama property. Nah, seringkali juga gini. Misalnya, nama variabelnya sama kayak nama di property. Nama barang gitu. Nah, ini repot nih. Jadi contoh, kalau saya mau print sysout nama barang, yang tampil belum ada nama atau hasil kiriman di parameter. Cobain. Contoh di sini saya mau 1 aja. Kan nanti masuknya pasti ke konstruktor yang ini kan. Oke, cobain. Running. Sampo tuh. Mana sampo? Ini. Argumen dikirim ke parameter, ditampilin. Jadi bukan ngambil yang ini ya. Bukan. Karena kalau di function, variabel lokal itu lebih berkuasa atau memiliki beban yang lebih dibandingkan dengan variabel global atau properti gitu. Cara ngakses propertinya di sebuah kelas gimana? Caranya gini. This titik nama propertinya. Kita isi dengan nama barang. Gini. Apa maksud this? Jadi cara bacanya gini teman-teman. Tolong dong carikan this kelas ini. Kelas barang. Kemudian carikan di kelas barang itu ada properti nama barang. Ini nggak hanya properti doang, tapi bisa kita call function atau method di sini. Begitu. Intinya this itu untuk menegaskan bahwa saya itu mau method ataupun properti di kelas ini gitu. Gitu ya. Ini berarti kita bisa ini ganti aja input namanya. Jadi semua ya berarti Ctrl D dari awal tuh. Seleksi Ctrl D ganti nama barang. Ini juga input harga ganti harga barang. Ini stok barang. Gitu.
Berarti ini kalau mau multi select, taruh kursor di sini. Alt tahan. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Tambahin this titik. Bener tuh. Ini ganti apa tuh? Harga barang, ini stok barang. Begini. Gampang ya? Oh, ini biar nggak penuh space-nya gini aja deh. Oke, jadi maksud ya, apa arti this di sini? Oke, coba kita running deh. Tuh, jadi kalau kita nginputin satu argumen yang keisi cuma namanya doang, intinya string, gitu. Karena di sini penampungnya juga tipe datanya string. Kalau misalnya ini harusnya 2 ya, biar kita coba satu-satu gitu. Ini barang 3 deh. Ini ganti aja sabun mandi. Berapa? 9.500 misal. Stoknya masih 25. Ini barang 3. Gini. Oke. Atau satu lagi yang enggak ngirimin argumen. Barang 3 ganti barang 4. Ini enggak usah ngirimin argumen. Cobain ya. Cobain F5. Ini barang yang satu argumen doang. Ngisi yang nama barangnya. Ini kalau 2, nama dan harga. Kalau 3, lengkap berarti nama, harga, stok. Kalau nggak ada, otomatis nilai defaultnya kepanggil. Yang dari properti. Gitu, teman-teman. Oke, coba kita lengkapi di pembeli dan di penjual ya. Yang pembeli dulu deh. Kita punya, nah ini lumayan ribet nih. Nanti teman-teman sesuaikan aja kayak gini. Jadi ada yang nggak pakai parameter, ada yang parameternya 1, 2, dan 3 gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ribet, gini aja deh. Misalnya public apa pembeli ya. Kita langsung lengkapin aja deh. Misalnya ini kalau misalnya mau dikasih nilai default, kasih lah gitu. Ini contoh aja. Oke, konstruktor pembeli apa yang pertama? String nama, kemudian integer umur, string jenis kelamin, apalagi string nomor telepon, kemudian string alamat. Jadi gampang aja. Is titik nama sama dengan nama, ngambil dari parameter, isnya ngambil dari properti kelas ini gitu ya. Satu baris disorot atau diklik itu, kemudian shift alt bawah untuk duplikat source code yang sama satu baris di baris berikutnya. Bawah untuk duplikat ke bawah, alt shift atas duplikat ke atas gitu. Seleksi, Ctrl Shift D, cari yang sama, apalagi umur, apalagi tuh jenis kelamin, apalagi nomor telepon, satu lagi alamat. Cepet bener ngoding di VS Code ya. Gini, penjual jangan lupa. Berarti public penjual. Gini, cepet aja lah ya. Yang pertama string nama, integer umur, string jenis kelamin, integer, lama kerja per tahun. Sip, berarti this nama sama dengan nama. Shift alt bawah, cari yang awal, Ctrl Shift D, nama, umur, jenis kelamin, lama kerja per tahun. Kalau sudah, escape atau klik sembarang. Udah ya. Jadi kita bisa benerin tuh ya yang ini. Langsung masukin aja namanya Udin. Umurnya 21. Laki-laki. Lama kerja per tahun 2. Gini. Sip.
Ini juga titik 19 tahun, jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya copy aja, ini alamatnya Jakarta, sip, I-nya gede, F5 atau running, ya hasilnya sama aja. Begitu intinya, codingan kita juga semakin dikit, semakin simple gitu ya teman-teman ya. Dan kita sudah menerapkan konstruktor di bahasa pemrograman Java, tepatnya di kelas barang, pembeli, dan penjual. Dan kita juga sudah belajar membuat konstruktor dengan banyak parameter yang berbeda-beda. Bisa 0, nggak ada parameter, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan lain sebagainya, sesuaikan aja. Begitu. Cuman ini repot kalau misalnya jumlah atau banyak dari properti kita banyak gitu. Ini akan merepotkan. Cuman gimana lagi? Ketentuannya Java seperti itu. Gitu. Mungkin nanti kalau ada updatean gimana caranya membasmi ini atau mengatasi ini, nanti akan saya berikan informasinya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi sampai di sini aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, semoga membantu begitu ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman paham lah ya gimana cara ngoding konstruktor pada bahasa pemrograman Java. Begitu. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nuswa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits.